Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Hendriana. Saya adalah mahasiswa program Studi Nurse Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan tentang dialisis untuk memenuhi tugas tesis keperawatan medikal bedah dengan dosen pembimbing yang terhormat Bapak Endrian Mulyadi, Eskepnes Mkep. Pengertian dialisis ya. Dialisis merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengeluarkan cairan dan produk limbah berbahaya dari dalam tubuh ketika ginjal tidak mampu melaksanakan fungsinya. Ingat, fungsi ginjal itu ada filtrasi, penyaringan, reabsorpsi, penyerapan kembali zat, terus ada augmentasi, pengeluaran zat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis dialisis. Jadi jenis-jenis dialisis itu ada dua jenis. Nah, yang pertama itu yang sering kita kenal dengan sebutan hemodialisis atau HD. Jadi hemodialisis ini adalah cuci darah yang menggunakan ginjal buatan di mana darah dikeluarkan dari tubuh penderita dan beredar dalam sebuah mesin di luar tubuh yang disebut dialyzer. Nah, prosedur HD ini atau hemodialisis ini memerlukan titik akses ke pembuluh darah. Jadi ada 3 titik aksesnya itu. Ada arteriovenous fistula atau biasa sebut AV ya. Nah, arteriovenous fistula ini disebut avesan. Terus ada AV graft sama CVC. Jadi CVC ini adalah central venous catheter. Terus yang kedua ini ada dialisis peritoneal. Jadi cuci darah yang dibantu dengan membran peritoneal di perut untuk menyaring darah. Ketika dilakukan dialisis ini diperlukan pengencer darah, yaitu larutan dialisat. Nah, selain pengencer darah, larutan dialisat itu digunakan untuk menarik limbah dari dalam tubuh. Kemudian ketika dialisis itu sering terjadi pembekuan dan penggumpalan darah. Nah, maka karenanya diperlukan obat antikoagulan. Jadi antikoagulan adalah obat yang berfungsi untuk mencegah penggumpalan darah. Obatnya itu biasanya yang digunakan adalah heparin. Nah, jadi pembekuan ini selain disebabkan karena dosis heparin yang tidak kuat atau yang sedikit, juga bisa terjadi karena kecepatan putaran darah yang lambat. Nah, ini dapat menyebabkan pembekuan darah. Nah, sebenarnya antikoagulan juga terdapat pada tubuh setiap orang. Nah, jadi dengan adanya tambahan antikoagulan ini, antikoagulan dari luar, pemberian heparin ini, maka dapat terjadi kelebihan antikoagulan pada tubuh penderita. Nah, kelebihan antikoagulan ini dapat menyebabkan kecenderungan terjadinya pendarahan. Nah, oleh karenanya ketika sedang terjadi atau sedang melaksanakan prosedur hemodialisa ini perlu diwaspadai adanya pendarahan. Karena pendarahan ini juga dapat menyebabkan terjadinya anemia. Alasan dilakukannya dialisis ini yaitu karena ginjal itu tidak mampu untuk menjalankan fungsinya, sehingga dialisis ini menggantikan fungsi ginjal, khususnya itu fungsi ekskresi, yaitu fungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh seperti ureum, kreatinin, dan sisa metabolisme yang lain. Nah, selain itu juga dilakukannya dialisis ini untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang menderita penurunan fungsi ginjal. Pada pasien gagal ginjal itu ada 5 stadium. Nah, untuk mengetahui stadium ini yaitu dari nilai GFR atau glomerular filtration rate. Nah, ada 5 stadium. Stadium pertama itu stadium 1 di ginjal normal atau kerusakan ginjal dengan GFR yang meningkat. Nilai GFR-nya itu
lebih dari 90 ml per menit. Stadium 2 itu kerusakan ginjal dengan penurunan GFR ringan. Nah, nilai GFR-nya itu 60 sampai 89 ml per menit. Untuk stadium 3 dibagi 2. Ada stadium 3 dengan kerusakan ginjal dengan penurunan GFR ringan sampai sedang. Terus ada kerusakan ginjal dengan penurunan GFR sedang sampai berat. Jadi pada stadium 3 ini nilai GFR-nya itu 30 sampai 59. Namun diklasifikasikan menjadi 2. Yang tadi ada kerusakan ginjal dengan penurunan GFR ringan sampai sedang, itu nilainya itu 45 sampai 59 ml per menit. Terus ada kerusakan ginjal dengan penurunan GFR sedang sampai berat, yaitu 30 sampai 44 ml per menit nilai GFR-nya. Untuk stadium 4 itu kerusakan ginjal dengan penurunan GFR berat. Nah, ini nilai GFR-nya itu 15 sampai 29 ml per menit. Kemudian ada stadium 5 atau stadium akhir yang disebut dengan gagal ginjal. Nah, ini nilai GFR-nya itu kurang dari 15. Nah, biasanya yang dilakukan dialisis atau biasa disebut hemodialisis ini pada gagal ginjal stadium 5, yaitu gagal ginjal. Nah, nilai GFR-nya itu kurang dari 15 ml per menit. Untuk menghitung GFR, laki-laki dan perempuan itu berbeda rumusnya. Untuk laki-laki itu 140 dikurangi umur dikali kilogram berat badan dibagi 72 dikali serum kreatinin. Dan untuk perempuan itu 140 kurangi umur kali kilogram berat badan dibagi 72 kali serum kreatinin dikali 0,85. Tanda dan gejala pasien yang mengalami gagal ginjal ini, yang pertama ini tidak bisa diatasi dengan terapi konservatif atau obat-obatan, sudah tidak bisa. Terus nilai GFR-nya itu kurang dari 15 ml per menit. Ureumnya itu lebih dari 200 mg per sen. Terus ada kadar kreatinin serumnya itu lebih dari 10 mg. Terus ada muncul uremia seperti gatal-gatal, mual, muntah, kehilangan nafsu makan dan kelelahan. Terus ada hiperkalemia atau tingginya kadar kalium dalam darah lebih dari 7 mg. Terus adanya tingginya kadar asam dalam darah, asidosis. Terus terjadinya pembengkakan pada bagian-bagian tubuh akibat ginjal tidak dapat membuang kelebihan cairan, jadi adanya udim. Pada sesaat seseorang itu akan melakukan dialisis atau hemodialisa itu, maka hemoglobin ini harus dicek. Hemoglobin atau Hb ini harus dicek dan tidak boleh berada di bawah normal, karena hemodialisa ini juga efek sampingnya itu adalah anemia. Ketika seseorang mengalami anemia, lalu dia itu melakukan prosedur hemodialisa, maka anemia ini akan semakin berat dan beresiko terhadap sistem sirkulasi, oksigenasi, serta beresiko terhadap keselamatan pasien itu sendiri. Manfaat apesan dan juga tujuannya itu. Jadi tujuan apesan ini untuk menghubungkan salah satu pembuluh darah arteri dengan pembuluh darah vena. Prosedur ini bertujuan untuk membuat akses pembuluh darah guna keperluan cuci darah. Biasanya proses ini dilakukan pada pergelangan, jadi lengan bawah, dan pada siku bagian dalam sebanyak 2-4 cm. Manfaatnya itu untuk memudahkan akses
Nah, jadi memudahkan akses berulang ke sirkulasi. Terus aliran darah juga dapat ditutup secara rapat dan relatif mudah. Terus adanya tahan lama dalam pemakaian dengan sedikit intervensi dan juga bebas dari komplikasi mayor. BB aktual atau BB kering atau berat badan kering ini adalah berat badan tanpa kelebihan cairan yang terbentuk setelah tindakan HD. Nah, ini disebut IDGW. IDGW normal itu kurang dari 3% nilainya. Jadi rumusnya itu BB sebelum HD saat ini dikurangi BB setelah HD sebelumnya. Jadi HD yang sebelumnya terus dibagi BB sebelum HD saat ini dikali 100%. Nah, setelah dijelaskan tadi itu, ketika ada kelebihan obat antikoagulan dapat menyebabkan pendarahan, sehingga diagnosa yang diambil itu adalah resiko perdarahan berhubungan dengan gangguan koagulasi. Nah, untuk outcome-nya, di hemoglobin dari skala 3 sedang menjadi skala 4 cukup membaik. Terus untuk intervensinya itu ada pencegahan pendarahan. Ada monitor tanda dan gejala perdarahan, terus ada monitor tanda-tanda vital, juga ada pertahankan bed rest. Ini menggunakan buku SDKI, SIKI, dan SLKI.